کرده این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده این آخرین نبرده ایران 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 ایران. Halo Journeys, apa yang terlintas nih di kepala kalian saat kalian mendengar kata Iran, sorban, Ayatullah, negara Syiah terbesar di dunia, atau polisi moral? Selama lebih nih dari 40 tahun, dunia tuh mengenal Iran tuh sebagai benteng Islam Syiah, sebuah negara teokrasi di mana hukum Tuhan itu dianggap sebagai hukum negara. Tapi ada sebuah rahasia umum yang sedang terjadi nih di jalanan Teheran, di kafe-kafe tersembunyi, di Isfahan, dan di dalam rumah-rumah warga Iran. Rahasia itu adalah masjid-masjid yang mulai kosong, Journey. Data terbaru dari lembaga survei Gaman menunjukkan angka yang mengejutkan nih Journeys. Mayoritas rakyat Iran, nah yang terutama itu untuk yang Gen Z, mengaku sudah meninggalkan agama Islam. Mereka tuh malah beralih menjadi ateis, agnostik, atau kembali ke Zoroastrianisme, atau sekedar spiritual. Revolusi 1979 yang menjanjikan surga Islami justru menciptakan gelombang sekularilisasi terbesar dalam sejarah Timur Tengah. Hari ini kita akan membedah nih fenomena ini. Tapi bukan untuk menyerang keyakinan tertentu ya Journeys, tapi untuk menganalisa secara sosiologis dan spiritual bagaimana sebuah revolusi yang mengatasnamakan Tuhan justru menjadi penyebab kehancuran iman itu sendiri. Apakah ini akhir dari dominasi Syiah di tanah Persia? Siapkan pikiran terbuka kalian dan tarik nafas. Welcome to the Unseen Path Usagi's Journey. Untuk memahami kehancuran ini, kita sebenarnya harus mundur dulu nih ke tahun 1979, The Islamic Revolution. Dulu nih, rakyat Iran tuh memberontak melawan Shah Pahlavi bukan cuma karena mereka ingin negara Islam, tapi karena mereka tuh ingin keadilan sosial, kebebasan dari monarki yang korup, dan kemerdekaan dari Barat. Saat itu kaum Marxis dan kaum liberal dan juga kaum Islamis tuh mulai bersatu Journey. Tapi sejarah mencatat revolusi itu sebenarnya dibajak. Kaum mullah atau ulama mulai mengambil alih kekuasaan yang mutlak. Dan disinilah nih sebenarnya ada kesalahan fatal dimulai. Politisasi spiritualitas. Mereka membangun sistem wilayat al-faqih atau pemerintahan ahli fikih. Konsepnya itu ulama tertinggi adalah wakil Imam Mahdi di bumi. Jadi melawan negara tuh sama aja dengan kayak melawan Tuhan Journeys. Coba bayangin Journeys, agama nih yang seharusnya jadi ruang private yang damai, terus tiba-tiba jadi alat pukul. Hijab tuh bukan lagi pilihan hati nih, tapi lebih ke hukum pidana. Sholawat bukan lagi sebagai kebutuhan jiwa, tapi absensi politik. Ketika agama dijadikan seragam dinas, nah disitulah esensi spiritualnya tuh mulai mati perlahan Journey. Kalian tuh mungkin berpikir nih ya, masa sih? Kan kalau di TV nih mereka tuh kelihatannya religius banget nih saat demo dukungan pemerintahan. Itu sebenarnya kulit luarnya aja Journeys. Mari kita lihat nih isinya. Lembaga riset Gaman yang berbasis di Belanda tuh sebenarnya melakukan survei anonim terhadap puluhan ribu warga di Iran. Hasilnya gimana? Hanya sekitar 32-40% sebenarnya yang masih mengidentifikasikan dirinya sebagai Muslim Syiah. Terus sisanya gimana?
9% ateis, 8% itu Zoroastrian atau agama asli Persia kuno, 7% spiritual, 6% agnostik, dan sisanya itu Kristen atau lainnya. Ini gila guys, di negara yang mewajibkan hukum Syiah, mayoritas rakyatnya justru menolak label itu. Fenomena ini tuh disebut sosiolog sebagai reverse dakwah atau dakwah yang terbalik. Semakin keras nih negara memaksakan agama, semakin keras juga sebenarnya rakyatnya malah lari menjauh. Kenapa? Karena generasi muda di Iran atau let's say Gen Z-nya yang ada di Iran nih melihat korupsi, kemiskinan, dan penindasan yang dilakukan orang-orang yang memakai jubah agama. Akibatnya gimana? Mereka tuh tidak lagi bisa membedakan mana tuh yang ajaran Tuhan dan mana yang sebenarnya kejahatan pejabat. Bagi mereka, agama tuh udah ternoda dengan darah dan juga kekuasaan jernih. Lalu kemana nih perginya spiritualisme mereka? Apakah mereka tuh jadi nggak bertuhan? Nggak semua ternyata jernis. Ini menarik banget nih dari sisi supranatural dan dari sisi budaya. Ada fenomena yang namanya yaitu The Return of Cyrus. Rakyat Iran tuh mulai menggali lagi nih, kembali ke akar leluhur mereka sebelum kedatangan Islam, yaitu identitas Persia dan ajaran Zoroastrianisme. Mereka tuh mulai merayakan festival kuno, Nowruz namanya. Itu adalah tahun barunya Persia, dan Yaldanai, dengan lebih khidmat daripada hari raya keagamaan negara. Mereka tuh memakai kalung simbol para pahar namanya. Secara energi, ini adalah bentuk perlawanan batin. Mereka tuh mencari Tuhan yang lain, Tuhan yang tidak menghukum mereka karena rambut mereka tuh terlihat, Tuhan yang mengajarkan good talk, good word, good deeds, kayak slogannya Zoroaster. Mereka tuh juga merindukan spiritualitas yang humanis, yang memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi yang hancur di Iran bukanlah Tuhannya itu sendiri sebenarnya, melainkan institusi agama resmi. Orang-orang tuh sedang merebut kembali nih hak-hak mereka untuk berdialog dengan Tuhan tanpa perantara mullah. Tapi tunggu sebentar Jurnis. Narasi kehancuran iman dari dalam yang baru saja kita bahas tadi terdengar sangat masuk akal bukan? Terdengar sangat western. Sebagai pemikir kritis, kita tuh harus bertanya, apakah fenomena ini murni organik? Atau ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang bermain catur di papan geopolitik Persia? Mari kita lihat dari sudut pandang strategi militer. Ingat saat Iran dan Israel saling bertukar serangan rudal baru-baru ini, dunia tegang. Saat itu laporan intelijen menyebutkan bahwa pesawat pembom siluman B-2 milik Amerika bermanuver di kawasan itu. Tapi perang fisik skala penuh tidak pernah benar-benar meledak. Kenapa? Karena di era modern perang fisik itu mahal dan sangat berisiko. Jauh lebih efektif menghancurkan musuh lewat perang kognitif. Ada teori kuat yang menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Iran, perpecahan internal, kebencian pada agama, dan kerusuhan sipil adalah hasil dari social engineering atau pengkondisian jangka panjang oleh intelijen asing. Pikirkan dengan logikanya nih, bagaimana cara paling efektif melumpuhkan benteng Syiah terkuat yang punya nuklir? Bukan dengan ngebom reaktornya, Jurnis. Karena itu akan memicu Perang Dunia III. Caranya adalah dengan memusuhkan akarnya, membuat rakyatnya sendiri membenci ideologi negaranya. Jika rakyat Iran sibuk bertengkar dengan pemerintahnya sendiri, sibuk membakar hijab dan meninggalkan agama yang menjadi dasar legitimasi negara, maka Iran akan runtuh tanpa perlu satupun tentara Amerika yang menginjakkan kaki di Teheran. Lihat pola sanksi ekonomi yang mencekik. Sanksi itu dirancang bukan untuk menghukum pemerintah, tapi untuk membuat rakyat lapar dan marah.
dan kemarahan itu diarahkan ke simbol-simbol agama. Ini adalah masterclass dalam strategi regime change lewat jalur psikologis. Jadi, apakah data survei tadi bohong? Mungkin tidak bohong, tapi dikondisikan. Ini adalah operasi senyap. Rudal digantikan oleh algoritma media sosial, lalu bom digantikan oleh narasi kebebasan. Tujuannya satu, menghancurkan Iran dari dalam, karena tidak bisa dikalahkan dari luar. Jadi Journeys, kita berdiri di persimpangan dua kebenaran. Di satu sisi realita bahwa rakyat Iran memang lelah dengan penindasan atas nama agama. Itu fakta manusiawi. Tapi di sisi lain, kita juga tidak boleh naif nih, menutup mata bahwa kelelahan ini mungkin sedang ditunggangi atau bahkan diperparah oleh kekuatan global yang ingin menjatuhkan Iran. Apakah ini murni suara hati rakyat? Atau ini hasil orkestrasi geopolitik tingkat tinggi? Atau mungkin keduanya malah terjadi bersamaan? Dunia ini tidak hitam putih. Kebenaran tuh seringkali abu-abu dan berlapis-lapis. Tugas kita adalah tetap skeptis dan melihat gambaran besarnya. Menurut kalian, teori mana yang lebih masuk akal? Apakah ini kegagalan internal yang murni atau sabotase eksternal yang brilian? Tulis analisis kalian di kolom komentar. I'm Usagi, sign out. Stay magical, stay logical. Bye-bye.